Untuk kamu yang sedang khawatir dengan kehidupanmu, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka dari itu, janganlah khawatir atas apapun yang terjadi dalam hidupmu. Menjadilah layak dan melekat kepada Tuhan, maka hanya akan ada kedamaian dan kebenaran apapun yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah. Untuk kita renungkan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika anaknya meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang
aku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk kalian yang sedang lelah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah tuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan
menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku.
Kisah anak perempuan malang sebatang kara. Selamatkan Tuhan Yesus. 29 tahun lalu, lahirlah seorang anak perempuan cantik yang tak berdaya dan tak mengerti apa-apa. Tanpa disangka, ia harus menahan tangis yang tak pernah ada momennya. Ia harus menahan haus, tapi tidak ada yang pernah mau memberinya. Dia itu harus bertahan dalam kesendirian. Dia harus bertahan hidup tanpa sosok ayah dan ibunya sejak ia lahir ke dunia ini. Tak ada satupun yang mau menemani, bahkan hanya mencaci. Sendirian dan tangisan sudah menjadi hal biasa dalam hidupnya. Itu hanya bisa menangis tanpa ada yang mau memangku menenangkan, ditemani sebuah boneka yang ia beri nama. Hanya boneka itulah tempat yang mencurahkan isi hati dan bisa membuat ia berhenti menangis karena merasa ada yang mendengarkan. Tapi hingga akhirnya boneka bapak itu hilang. Dan ia hanya bisa menangis sendiri lagi tanpa ada tempat ia bercerita. Dan susah untuk menjadi tenang dan sangat sulit menghentikan air matanya yang tak berhenti mengalir. Sampai ia dewasa pun, ia masih merasa sendiri dengan begitu banyak tangan menunjuk hina kepadanya. Dan tangisan kepedihan itu masih menjadi miliknya. Berkali-kali ia mencoba mengakhiri hidupnya yang terasa pedih itu, karena ia berharap ada ketenangan dan kebahagiaan di sana. Tetapi ia selalu selamat, seperti malaikat maut enggan menjemput dirinya. Akhirnya, ada Tuhan yang amat sangat baik mengetuk pintu hatinya dengan membawa cahaya terang yang bahkan lebih terang dari cahaya matahari, yaitu Tuhan Yesus. Ia menyelamatkan perempuan itu dari dalamnya jurang yang sangat gelap. Ia memberikan pelukan yang selama ini anak perempuan itu inginkan. Pelukan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Hingga pada akhirnya, anak perempuan itu sadar bahwa ia sangat berharga. Anak perempuan itu sadar arti hidupnya selama ini, dan anak perempuan itu sadar bahwa selama ini ia tidak sendirian. Dan kini anak perempuan itu telah berbahagia dengan kasih penuh dari Tuhan Yesus, sesosok Bapa yang selama ini ia cari dan idam-idamkan. Haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jangan ragukan kasih Tuhan dalam hidupmu, karena engkau begitu berharga baginya. Dia tidak akan pernah membiarkan kamu. Tuhan, kasih-Mu seperti benih-benih pagi, membawa kesegaran dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percayakan masa lalu kepada belas kasih Tuhan, masa kini kepada kasih-Nya, dan masa depan kepada pemeliharaannya. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Hidup ini memang tidak mudah, tapi Engkau membuatnya menjadi lebih mudah. Berjalan bersama-Mu aku aman.